Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga kita masih dapat beribadah saat ini, kendati pun masih di dalam keadaan yang streaming. Semoga kita semua di dalam keadaan yang terus berpengharapan kepada Allah. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat diundang berdiri. Mintalah pimpinan Roh Kudus agar kita dapat menikmati Allah di dalam ibadah ini. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan sukacita dan sembah, sebab kepadanya lah kita sampaikan segala pujian dan hormat. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau dan menyanyikan syukur bagi-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dulu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, Tempat perlindungan terhadap angin ribut dan naungan terhadap panas terik. percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar yang menyediakan segala kebutuhan kami. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya Roh Kudus hadir dalam persekutuan ibadah ini, membangkitkan jiwa serta membangunkan hati kami, supaya mampu menyaksikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Yesus telah memulai segala yang baik di dalam kita. Ia menjadikan kita serupa dengan gambar-Nya dan memandang kita berharga di mata-Nya. Mari kita puji Dia, kita nyanyikan Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai
ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Jemaat diundang berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Bapa Surgawi, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengerti setiap pikiran kami. Bahkan sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Engkau ketahui ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berkata dusta kepada sesama kami, berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihanilah musuh-Mu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci Kamu. Dalam terang firman-Mu kami mengaku, jangankan mengasihi musuh, terhadap orang yang hidup damai dengan kami pun, kami sering melakukan yang jahat dan berlaku curang. Tuhan Maha Pengasih, janganlah menghukum kami dalam murka-Mu. Dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan amarah-Mu. Ya Bapa, sembuhkanlah kami, sebab kami merana, kasihanilah kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman-Nya, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kasih Kristus yang menghidupkan kita, karena pengorbanannya di kayu salib, kita menang. Saat ini kita bersyukur untuk pengampunan dosa yang telah diberikan Kristus. Kita bernyanyi dari Karena Salib-Mu.
Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman dan percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Kebaktian Minggu Berbahasa Indonesia, Minggu 11 April 2021. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terkhusus bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah melalui live streaming. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman adalah Bapak Pendeta Maner Saragi. Kiranya Tuhan memberkati. Kita bersyukur buat kebaktian minggu sore pada minggu lalu yang terlaksana dengan baik. Kebaktian minggu depan akan tetap dilaksanakan secara live streaming di channel yang sama dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Haposan Silalahi. Jam doa kebaktian bahasa Indonesia diadakan setiap Senin pukul 19 WIB. Bagi kita yang memiliki topik doa khusus, agar mengirimkannya melalui WA yang tertera di layar. Saat ini mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan pengasihan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah menaikkan ucapan syukur kami sudah memuji Engkau. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang termulia dan Engkaulah yang berkenan pada puji-pujian dan syukur kami. Ya Allah, pada saat ini kami bersahati mau menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan di mana saja, terkhusus jemaat GKPS Padang Bulan ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami satu persatu, Engkaulah yang memberkati kami agar kami boleh terus sehat dan berpengharapan kepadamu saja ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang di dalam persekolahan daring, yaitu Tuhan adik-adik kami yang mulai dari tingkat TK sampai SMA ya Tuhan, bahkan yang sampai kuliah. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kami berdoa Engkaulah yang menolong mereka agar kami boleh, kendati pun daring, kami boleh mengerjakan dengan baik proses belajar mengajar kami di rumah ya Tuhan. Engkau jugalah yang membantu orang tua kami, yang mendampingi kami agar boleh dengan sabar mengajari kami ya Tuhan dan mendidik kami dari rumah. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang di dalam proses penyusunan tugas akhir, Engkaulah yang memberkati mereka. Biarpun Bapa di dalam keadaan daring, Engkaulah yang membuat kami boleh terus bersemangat, kami boleh terus mengerjakan bagian kami sambil berpengharapan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang di dalam penantian teman hidup, penantian pekerjaan, Engkaulah ya Tuhan yang memberkati. Biarlah kami boleh terus berpengharapan kepadamu dan mengerjakan bagian kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang di dalam penantian keturunan ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang mengajari kami agar boleh terus berpengharapan kepadamu dan sabar menantikan jawaban daripadamu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi gereja GKPS Padang Bulan ini ya Tuhan. Engkaulah yang terus boleh memberkati masing-masing pelayan yang ada di gereja ini. Engkaulah yang memberikan mereka hati yang mau melayani. Dan ya Tuhan, Engkaulah yang menopang mereka dari segi kesehatan, bahkan ketika pun mereka mengalami pergumulan, Engkaulah yang bantu mereka ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi
kegiatan-kegiatan yang kami adakan di gereja ini. Engkaulah yang menolong ya Tuhan, Engkaulah yang bantu. Biarlah kegiatan itu boleh menumbuhkan kasih dan iman kami kepadamu saja ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Bapa bagi negara kami. Di dalam situasi saat ini kami mau menyerahkan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati negara kami agar kendati pun ada banyak masalah, Engkau yang boleh membantu kami terus berjuang dan terus berdiri dengan aman dan damai ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan mereka kebijakan, Engkaulah yang memberikan mereka kesehatan. Dan ya Tuhan, Engkau yang membantu mereka agar dapat memikirkan hal yang baik dan mengerjakan hal-hal yang baik tersebut untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa ini ya Tuhan. Kami mau bawa mereka ke dalam doa kami. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi proses vaksinasi ya Tuhan. Engkau yang memberkati, biarlah Bapak setiap pendistribusian vaksin boleh berjalan dengan lancar, boleh menyentuh kalangan masyarakat yang paling membutuhkan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi tenaga medis, tenaga pengajar, tenaga keamanan. Engkau yang memberkati mereka di dalam mengemban tugasnya ya Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap sehat, mereka boleh terus berpengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, bagi kami yang mengambil bagian kami di tiap-tiap pekerjaan profesi kami. Bantulah kami agar boleh menunjukkan terang dan garam di dalam pekerjaan kami dan nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi provinsi kami, Provinsi Sumatera Utara ya Tuhan. Engkaulah memberkati provinsi ini. Biarlah ya Tuhan, di dalam situasi saat ini kami sebagai rakyat atau sebagai pemerintah boleh taat untuk mengerjakan bagian kami masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kota kami, Kota Medan. Engkaulah yang memberkati kami, Engkaulah yang memberkati kota ini, Engkaulah yang memberikan kedamaian, Engkaulah yang memberikan sukacita dan membantu kota kami ini boleh terus menjadi kota yang menjadi berkat ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Bapa bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia ya Tuhan. Kami memohon ajari kami satu persatu Bapa agar boleh menerapkan protokol kesehatan dengan baik, tidak lalu lalang tanpa menggunakan masker ya Tuhan. Engkaulah yang menopang kami, Engkaulah ingatkan kami ketika kami lupa, agar ya Tuhan tidak bertambah lagi orang-orang yang terkena dampak virus Corona 19 ya Tuhan. Bapa, kami juga mau menyerahkan pemberitaan firman yang sebentar lagi kami dengarkan. Kiranya Engkaulah yang menopang kami satu persatu agar boleh menerima firman yang daripada-Mu dengan sukacita dan boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Bapa, Engkaulah memberkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami doakan, Engkaulah yang mendengarkan itu. Dan ya Tuhan, biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, dengarlah firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan pada saat ini dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui OPO atau rekening yang tertera di layar. Kita diampuni bukan karena upah kita, dan bukan pula karena kebajikan kita. Kita diampuni karena kemurahan hati Allah. Saat ini mari kita mengumpulkan persembahan kita, memberikan yang terbaik kepada Allah. Kita bernyanyi lagu Bukan Karena Upahmu.
ayat yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17 sampai ke-20. Demikian firman-Nya. Seorang sahabat menaruh kasih setia waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepala pelanggaran. Siapa memewah-mewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang sorong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang mutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Firman Allah menjadi pelita bagi kita untuk menjalani hidup. Firman Tuhan menjadi penuntun bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Saat ini kita akan menyambut firman Allah yang mengoreksi dan mengubahkan kita. Mari kita bernyanyi, tuntun aku Tuhan Allah. Penyembuh jiwaku, dan berjalan di muka dengan tiang awan-Mu. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Sebab oleh anugerah-Mu, di mana Engkau memanggil kami untuk berhimpun bersama, beribadah berkebaktian minggu, memuji memuliakan Engkau Tuhan Allah pemilik kehidupan kami.
Kami bersyukur segenap kami umat-Mu telah menaikkan nyanyian pujian kami, doa, ucapan syukur, bahkan penyembahan kami kepadamu. Biarlah semuanya itu menyenangkan dan mempermuliakan Dikau saja ya Bapa. Dan saat ini tibalah waktunya bagi kami untuk mendengar Dikau berbicara kepada kami melalui penyampaian khotbah oleh hamba-Mu. Kami memohon lawatan-Mu, jamahan-Mu bagi setiap kami. Izinkan kami merasakan dan mengalami benar Dikau berbicara kepada kami melalui penyampaian khotbah malam hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap mendengar firman-Mu diberitakan kepada kami. Berbicaralah kepada kami sekalian, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita di kebaktian Minggu hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 dalam tema membangun persekutuan yang saling mengasihi. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Beginilah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Kata persekutuan bukanlah kata yang asing di telinga orang-orang Kristen. Kata persekutuan merupakan kata yang akrab dalam kehidupan kekristenan, bukan hanya di zaman sekarang, dulu juga dalam jemaat mula-mula istilah ini juga sudah kerap dipakai untuk menunjukkan perkumpulan orang-orang percaya. Dalam Alkitab, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menemukan bahwa ada kata yang dipakai untuk menunjuk pada persekutuan, yaitu kata koinonia. Bapak Ibu, koinonia itu berarti mengambil bagian bersama-sama dengan orang lain dalam segala sesuatu. Yang kedua, koinonia itu berarti memberi bagian kepada seseorang. Bahkan koinonia juga disebut sebagai persekutuan penuh yang menunjuk pada keakraban, hubungan yang karib atau erat antara satu dengan yang lain.
Istilah koinonia dalam masyarakat Yunani ketika itu sudah lazim umum dipakai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu diadopsilah istilah ini dalam kehidupan kekristenan, maka persekutuan dalam konteks koinonia itu berarti persekutuan jemaat atau orang percaya dalam Kristus, walaupun banyak anggota, namun membentuk satu tubuh Kristus. Jadi persekutuan dalam konteks koinonia ini bukan menunjuk pada satu individu, tapi banyak individu merujuk pada satu tubuh Kristus, membentuk satu tubuh Kristus. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membangun persekutuan yang saling mengasihi, bagaimana caranya? Kalau ada persekutuan yang saling mengasihi, berarti kemungkinan ada juga persekutuan yang tidak saling mengasihi. Sangat ironis sekali jikalau pengertian koinonia itu merujuk pada persekutuan orang-orang percaya, namun sangat disayangkan dalam realitasnya ternyata masih ada ketidaksehatian, ketidaksepikiran, ketidaksatuan dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah persekutuan yang saling mengasihi dalam konteks kehidupan jemaat mula-mula pasca Pentakosta? Bagaimana kehidupan persekutuan yang saling mengasihi itu? Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita melihat ayat 32, dikatakan adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Persekutuan yang saling mengasihi adalah persekutuan yang di dalamnya ada kesatuan hati dan kesatuan jiwa. Mereka yang berkumpul itu telah percaya dan mereka sehati dan sejiwa. Bapak Ibu, persekutuan yang mengasihi itu adalah persekutuan yang sehati dan sejiwa, sekalipun tidak setempat, tidak satu marga, tidak satu latar belakang, tapi mereka sehati dan sejiwa. Demikian dalam kehidupan konteks jemaat mula-mula. Bagaimana kesatuan hati, kesatuan jiwa mereka. Kesatuan hati dan kesatuan jiwa dalam nats ini bicara tentang kesatuan spiritual, kesatuan batiniah. Kisah Rasul 4 ayat 4 dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dalam khotbah Petrus yang pertama, pada hari Pentakosta, jumlah orang percaya bertambah kira-kira 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Dalam khotbah Petrus selanjutnya di Serambi Salomo di Bait Allah, jumlah itu semakin bertambah lagi menjadi 5.000 orang laki-laki. Berarti kemungkinan bisa saja lebih kalau mungkin ditambah golongan orang-orang perempuan maupun kelompok remaja, anak-anak dan yang lain sebagainya. Tapi lebih kurang orang yang sehati sejiwa ini mencapai lebih kurang 5.000 jiwa. Jumlah yang cukup banyak. Tentu tempat mereka berbeda-beda, latar belakang mereka berbeda-beda, status keluarga mereka berbeda-beda, status pekerjaan dan ekonomi mereka tidak sama, tetapi mereka bisa sehati dan sejiwa. Disinilah letaknya bagaimana persekutuan yang saling mengasihi itu. Dalam kehidupan jemaat mula-mula ada sehati dan sejiwa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemungkinan besar 5.000 orang ini, di antara mereka
ada juga para pendatang. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena mereka sehati dan sejiwa. Ada kesatuan spiritual. Kalau dalam kehidupan jemaat sekarang, lebih gampang orang sakit hati daripada sehati. Lebih gampang jemaat sakit hati daripada hidup sehati. Bahkan orang Kristen mungkin lebih gampang sakit jiwa daripada sejiwa. Ya, hidup sehati dan sejiwa, bukan hidup sakit hati dan sakit jiwa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 5.000 orang percaya itu memiliki kesatuan hati dan kesatuan jiwa. Ini bukan semata-mata pekerjaan manusia, kehebatan pemimpin, tetapi kesatuan hati, kesatuan jiwa, sehati sejiwa ini merupakan pekerjaan Roh Kudus, merupakan pekerjaan Allah dalam diri orang-orang percaya. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian kedua, ayat 31 Kisah Rasul 4, dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Semua orang percaya itu penuh dengan Roh Kudus. Lalu dilanjutkan pada ayat yang kedua, adapun yang berkumpul itu mereka sehati dan sejiwa. Maka sehati dan sejiwa tidak lepas dari karya pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati orang-orang percaya. Bukan karena kehebatan pemimpin sehingga ada kesehatian, kesejiwaan, kesatuan hati, kesatuan jiwa. Bukan semata karena kehebatan manusia, tapi ada pekerjaan Roh Kudus, campur tangan Allah dalam diri orang-orang percaya. Bukan hal yang mudah mewujud nyatakan kesatuan hati dan kesatuan jiwa. Tanpa campur tangan Roh Kudus, tanpa pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya, mustahil ada kesatuan hati dan kesatuan jiwa. Bapak Ibu, Kisah Rasul 4 ayat 31 menunjukkan keberadaan orang-orang yang berkumpul itu, jemaat mula-mula itu. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Biasanya di zaman sekarang orang berpikir penuh dengan Roh Kudus itu harus manifestasi roh. Orang berpikir di zaman sekarang biasanya penuh dengan Roh Kudus itu harus hal-hal yang spektakuler. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang yang berkumpul itu penuh dengan Roh Kudus, yang pertama mereka berani memberitakan firman Allah. Yang kedua mereka sehati dan sejiwa. Tanpa Roh Kudus tidak ada kesatuan hati dan kesatuan jiwa. Inilah persekutuan yang saling mengasihi. Inilah persekutuan yang sejati dalam Tuhan dalam konteks jemaat mula-mula. Nah, dalam kehidupan kita di zaman modern sekarang ini Bapak Ibu sekalian, masihkah ada kita temukan kehidupan persekutuan, kehidupan berjemaat yang sehati dan sejiwa? Bukan persoalan tempat yang sama, ibadah yang sama, seragam yang sama, tapi hatinya bisa saja berbeda. Tapi jemaat mula-mula persekutuannya saling mengasihi karena mereka sehati dan sejiwa. Demikianlah kiranya persekutuan dalam jemaat, tidak hanya satu dalam denominasi, satu dalam organisasi, tapi satu dalam hati dan satu dalam jiwa. Bagian kedua, bagaimanakah membangun persekutuan yang saling mengasihi itu?
membangun persekutuan yang saling mengasihi. Bagaimana persekutuan yang saling mengasihi? Persekutuan yang saling mengasihi itu adalah persekutuan di mana di dalamnya ada satu pemahaman, satu pandangan, bahkan satu teologi. Dalam ayat 32 bagian B dikatakan, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tidak ada yang berkata, bukan menganggap, bukan merasa, tapi tidak ada yang berkata bahwa sesuatu itu miliknya sendiri, tapi sesuatu itu milik bersama. Ini merupakan gambaran persekutuan yang saling mengasihi. Tidak ada kepunyaannya milik sendiri, dianggap milik sendiri, tetapi dipandang sebagai milik bersama. Dan ini pemahaman disepakati, diterima dan dipegang oleh seluruh orang-orang percaya dalam konteks jemaat mula-mula. Inilah yang mendasari mereka hidup saling mengasihi dalam konteks berbagi, peduli kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, yang susah dalam hal materi. Maka dalam konteks jemaat mula-mula ini Bapak Ibu, kita menemukan ada orang yang menjual tanahnya, yang menjual rumahnya, lalu menyerahkannya kepada Rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada orang sesuai kebutuhannya. Bapak Ibu sekalian, demikian dalam tema kita hari ini Bapak Ibu. Maka satu pemahaman, satu pandangan akan mewujudkan persekutuan yang saling mengasihi. Adapun yang ada pada mereka adalah pemberian Tuhan untuk dikelola. Ini cara pandang jemaat mula-mula. Yang ada pada mereka itu adalah pemberian Tuhan untuk dikelola. Jadi lebih kepada penata layanan, bukan pada kepemilikan. Sering kita mendengar orang Kristen berkata, Tuhan, yang ada padaku adalah milikmu. Tapi ketika Tuhan katakan itu pelayanan butuh dana, itu saudaramu, persekutuanmu, jemaatmu butuh pertolongan. Ada banyak orang Kristen di mulut berkata, ini aku, semua milikmu. Tapi dalam praktek realisasinya, orang-orang yang memiliki itu bukan sebagai penata layanan. Apa yang ada padanya lebih kepada miliknya. Bukan milik Tuhan yang akan dikelola, dijadikan berkat, mendukung, menopang satu dengan yang lain. Dalam kehidupan jemaat mula-mula, Bapak Ibu sekalian, mereka satu pemahaman, satu pandangan, bahkan satu teologi. Sehingga ini menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan aksi yang sama. Sehingga ketika ada orang yang menjual tanahnya, menjual rumahnya, tidak ada orang lain jemaat itu yang mencibiri. Kenapa? Karena dasarnya sama, pemahamannya sama, landasannya sama. Dalam tema hari ini, bagaimana mewujudkan persekutuan yang saling mengasihi bertolak dari kehidupan jemaat mula-mula. Milikilah satu pemahaman, satu pandangan, bahkan satu teologi. Kiranya Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, tentu banyak perbedaan kita, banyak pandangan kita. Namun dalam konteks iman Kristen, mari kita satu. Dalam konteks pelayanan, mari miliki satu pemahaman, satu pandangan. Ini yang nyata dalam kehidupan jemaat mula-mula. Tidak seorang pun yang berkata, tidak ada yang berkata bahwa yang dimilikinya kepunyaannya, melainkan kepunyaan bersama. Persekutuan yang saling mengasihi adalah persekutuan yang di dalamnya ada satu pemahaman,
satu pandangan, bahkan satu teologi. Bagian ketiga, bagaimanakah persekutuan yang saling mengasihi itu? Persekutuan yang saling mengasihi adalah persekutuan yang hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 33 berkata, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih karunia melimpah-limpah itu merupakan dampak atau kelanjutan dari pekabaran Injil atau kesaksian rasul-rasul tentang kebangkitan Kristus. Hidup dalam kasih karunia melimpah-limpah itu adalah dampak dari pemberitaan firman Tuhan oleh rasul-rasul kepada jemaat mula-mula. Kalau kita baca ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian. Bapak Ibu, lagi-lagi kalau pandangan di zaman modern itu, kalau kuasa yang besar itu selalu dikaitkan dengan mujizat, kesembuhan, keajaiban. Tapi dalam konteks jemaat mula-mula, justru pada ayat 33 ini ketika rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus, ketika rasul-rasul memberitakan Injil Kristus, justru bukan orang sakit sembuh, justru bukan bicara tentang orang mati dihidupkan, tapi bicara jemaat itu mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka semakin firman diberitakan, semakin Injil disaksikan, semakin jemaat itu mengalami kasih karunia melimpah-limpah. Bagian kedua dari poin ini, semakin mereka mengalami kasih karunia itu, semakin mereka didorong untuk mau berbagi dengan sesama dan hidup saling mengasihi. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu diaplikasikan, diwujud nyatakan dalam hidup saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi antar sesama jemaat. Bapak Ibu sekalian, semakin orang mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah dalam kehidupannya, maka semakin orang itu hidup dalam kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Dalam konteks jemaat mula-mula ini, mereka hidup dalam kepedulian, hidup berbagi, saling tolong-menolong, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Semakin orang merasakan mengalami kasih karunia, maka semakin hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Ini yang diwujud nyatakan dalam teks jemaat mula-mula Kisah Rasul pasal 4 ini. Ketika Injil diberitakan, ketika kesaksian Kristus disampaikan, orang yang menerima dan mendengar kesaksian itu mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, persekutuan yang saling mengasihi itu adalah persekutuan di mana orang-orang yang hidup di dalamnya mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu adalah dampak, akibat
dari kesaksian pemberitaan Injil oleh rasul-rasul dengan penuh kuasa. Kalau kita melihat kehidupan kita secara pribadi, sekian lama, sekian tahun, sekian periode kita melayani, sekian banyak Injil kita dengar, bahkan kita beritakan. Adakah kita mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah yang diwujud nyatakan dalam bentuk kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama? Adakah wujud nyata kasih yang melimpah-limpah itu, kasih karunia yang berlimpah itu, terwujud dalam hidup yang menjadi berkat bagi sesama? Belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Ketika mereka mengalami kasih karunia melimpah-limpah, hidupnya semakin menjadi berkat. Hidupnya semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hidupnya semakin berkorban untuk mengasihi orang-orang percaya yang dalam kesusahan. Bapak Ibu sekalian, inilah persekutuan yang saling mengasihi, di mana hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bagian terakhir Bapak Ibu, bagaimanakah persekutuan yang saling mengasihi itu? Persekutuan yang saling mengasihi adalah persekutuan di mana tidak mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri. Kalau kita baca ayat 35, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ada 2 kali kalimat ini diulang pada ayat 35 dan ayat 37. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Apa maksudnya ini? Tidak mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menelusuri kehidupan jemaat mula-mula, tidak semua jemaat itu yang kaya secara materi. Tapi pastinya mereka kaya secara rohani. Maka orang-orang yang kaya secara materi dan kaya secara rohani menjual harta milik mereka, tanah ataupun rumah, lalu hasil penjualan itu diletakkan di bawah kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang dalam kesusahan. Jadi jemaat mula-mula itu ada juga di antara mereka yang mengalami kesulitan. Bahkan ada mereka yang miskin, yang berkekurangan dalam konteks kebutuhan jasmani. Maka Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berkecukupan, yang berkelebihan secara materi itu, yang juga kaya secara rohani itu, menjual tanah ataupun rumahnya, lalu meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Kan seharusnya mereka bisa berikan langsung, tapi itu tidak mereka lakukan. Seharusnya mereka bisa bagi-bagi langsung, panggil orang-orang susah datang ke rumahnya, tapi mereka tidak lakukan. Tapi mereka melepaskan hak itu dan menyerahkannya pada otoritas rasul-rasul. Diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Otomatis ketika diletakkan di bawah kaki, itu merujuk pada berada di bawah otoritas, berada di bawah kuasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memberi itu kehilangan kuasa, menyerahkannya, mempercayakannya di bawah otoritas rasul-rasul untuk dibagikan. Maka mereka tidak mengambil
kesempatan itu untuk menyombongkan diri, karena mereka yang memberi itu tidak menyebut nama mereka sebagai pemberi. Sehingga kesempatan untuk menyombongkan diri tidak ada. Nama yang memberi tidak sampai kepada si penerima, tapi pemberiannya sampai kepada penerima. Terkadang dalam kehidupan modern sekarang ini, nama pemberi dulu yang sampai, tahun berikutnya baru sampai pemberiannya. Tapi konteks jemaat mula-mula tidak begitu. Konteks jemaat mula-mula justru nama pemberinya tidak ada. Karena yang memberikan itu sudah meletakkan hasil penjualan tanah, rumah itu di bawah kaki rasul-rasul. Otomatis ketika diletakkan, rasul-rasul berkuasa, berotoritas atas hasil penjualan itu. Maka kesempatan pemberi ini, jemaat yang memberi ini untuk dikenal publik tidak ada lagi. Kesempatan yang memberikan ini untuk diketahui namanya tidak ada lagi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nama mereka tidak diketahui dan tidak sampai kepada publik, tapi pemberian mereka sampai kepada yang membutuhkan. Terkadang banyak orang lebih bangga ketika namanya yang sampai kepada publik daripada pemberiannya. Kan begitu ya? Lebih bangganya orang, ada banyak orang seperti itu di zaman modern ini, namanya dikenal orang, namanya diketahui orang, tapi pemberiannya tidak dikenal orang. Bapak Ibu, jemaat mula-mula tidak begitu. Nama mereka tidak diketahui, tapi pemberian mereka sampai kepada mereka yang membutuhkan. Makanya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mereka meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Dan yang ketiga dari poin ini, orang yang memberikan tidak tahu identitas yang menerima. Demikian sebaliknya, orang yang menerima tidak tahu siapa yang memberi. Kenapa? Karena sudah diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Bukan urusan mereka lagi. Bukan persoalan mereka lagi. Sudah diletakkan kepada kaki rasul-rasul. Di bawah otoritas rasul-rasul. Di bawah pengelolaan rasul-rasul. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang memberi tidak tahu identitas yang menerima. Demikian sebaliknya, orang yang menerima tidak tahu siapa yang memberi. Bapak Ibu jemaat, persekutuan yang saling mengasihi itu adalah persekutuan yang tidak mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri. Wujud nyata persekutuan yang saling mengasihi tidak ada saling menyombongkan diri, saling meninggikan diri. Tidak. Belajar dari jemaat mula-mula, mereka tidak mengambil kesempatan. Padahal mereka memberikan hasil penjualan tanah mereka, bukan jumlah sedikit. Mereka memberi penjualan rumah mereka, bukan nominal yang sedikit, tapi nominalnya itu banyak. Ini peluang kesempatan untuk menjadi viral. Tapi mereka tidak mengambil kesempatan itu. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kiranya tema ini sampai kepada kita. Bagaimana persekutuan yang saling mengasihi? Yang pertama, hidup sehati dan sejiwa. Bagaimana persekutuan yang saling mengasihi? Yang kedua, hidup satu pemahaman, satu pandangan, satu teologi, satu iman. Persekutuan yang saling mengasihi itu, Bapak Ibu sekalian, adalah persekutuan yang hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
Dan bagian terakhir, persekutuan yang saling mengasihi itu adalah persekutuan yang tidak mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup dalam persekutuan yang saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami. Berkatilah apa yang hamba-Mu sampaikan, sempurnakanlah apa yang didengar oleh setiap umat-Mu. Ajar kami sekalian untuk mengerti dan tolong kami sekalian untuk melakukan kebenaran-Mu. Dimuliakanlah Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidup bagi Yesus adalah hidup yang benar, hidup yang meninggalkan dunia dan dosa cemar. Hidup baginya adalah menjadikan hati kita tahtanya. Saat ini mari kita berkomitmen untuk hidup bagi Kristus. Kita nyanyikan lagu Hidup Bagi Yesus. Jemaat diundang berdiri. Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalpari. Kasih-Nya menarikku merindu, ku ikut Tuhan berserah diri. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai dan memelihara kehidupanmu sekalian, mulai hari ini, esok, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini mari kita bersaat teduh, bersyukur untuk ibadah kita yang sudah selesai. Amin. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Allah beserta engkau. Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya di channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati.